senantiasa juga kepada sahabat Nabi, keluarga Nabi, dan kepada para pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah jaga kita dalam setiap langkah kaki kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, hati kita, pikiran kita, dan dalam penjagaan daripada penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-haditsus salis was salasun. Hadis yang ke-33. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nas bid'awahum la da'a rijalun amwalan qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinat 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Haditsun hasan rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'du fi sahihain. Hadis yang ke-33. Berkata diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nas bid'awahum ladda'a rijalun amwalan qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu 'ala mudda'i wal yaminu 'ala man ankara." Bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau yu'tan nas", seandainya diantara ataupun jikalau diantara kalian ada yang diantara manusia mengadakan pengakuan pada sesuatu yang tidak tentu dimilikinya, dia pada satu kaum, bidakwahum ladda'a rijalun, niscaya dia akan mengadakan pengakuan siapa mereka, yaitu laki-laki tersebut, amwalan, mengakui kepada hartanya suatu kaum, wadima'ahum, dan daripada menuntut daripada darah-darah mereka. Lakinil bayyinat, akan tetapi al-bayyinat dimungkinkan kepada mereka untuk sebuah saksi ala mudda'i, daripada segala pengakuannya ataupun penuntutannya, wal yaminu ala man ankara, wal yaminu ala man ankara, dan diperlukan daripada sumpah atas apa sebuah pengingkaran ataupun penolakan. Jadi ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, yaitu bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah jikalau satu keniscayaan seorang yang mengadakan pengakuan kepada sesuatu, sesuatu yang tidak dimilikinya, niscaya satu kaum tersebut akan diakui kepada harta satu kaum tersebut oleh seorang laki-laki yang mengadakan pengakuan tadi, yang mengakui kepada barang-barang tadi. Kalau demikian, tentu dia akan mengadakan pengakuan. Kalau diadakan pembenaran terhadap pengakuannya dibenarkan, oh ya, ini milik saya, bukan milik kamu, tetapi ini milik saya. Nah, apabila terjadi yang demikian, maka di sini diperlukan daripada sebuah saksi, wal bayyin alaman ankara, dan sumpah kepada orang yang mengingkarinya. Satu contoh, ada seseorang, oh ini rumah saya, dia mengadakan pengakuan. Nah, dalam pengakuan ini rumah saya, walaupun itu bukan rumahnya, dia mengadakan pengakuan dalam rumah tersebut, itu memerlukan satu saksi
Dua orang, ini syariat mengajarkan demikian. Dua orang. Dan apabila enggak ada saksi sudah, saya tetap ngotot ini rumah saya, itu dibutuhkan daripada sumpah. Begitu juga yang diambil oleh seorang hakim kepada apa yang akan didakwai, apa yang akan didakwahkan kepada seseorang terdakwa. Secara syariat itu harus dikerjain, harus dilakukan. Tidak boleh kita mengadakan pengingkaran yang demikian. Oh, ada lagi contoh, seseorang akan mengadakan pengakuan, ini barang gua, ini barang saya. Loh, saksinya mana? Kalau enggak ada saksi, walaupun dia itu bohong, sekalipun bohong, saksi palsu diadakan, itu jatuh kepadanya. Itu jatuh kepadanya itu barang. Oh, saya tidak melakukan pembunuhan, saya tidak mengambil hartanya, saya bersumpah. Itu juga akan kembali kepadanya seandainya sumpahnya palsu. Seandainya saksinya palsu, seandainya sumpahnya palsu. Ini nanti ada bahasanya tentang ancaman orang yang bersumpah palsu dan yang bersaksi palsu. Itu ada ancamannya nggak main-main. Ancamannya nggak main-main. Sehingga seorang hakim ini hukum dunianya, urusan akhirat nanti. Oh, mereka sudah diputuskan ketok palu. Oh iya, kamu bersalah, kamu tidak. Oh, hakim itu nanti kena suap karena ini atau dan lain sebagainya. Pemutus suatu al-qadhi atau hakim itu sudah memutuskan. Itu urusan daripada mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dunia harus dikerjakan karena syariat ini nggak bisa tidak dikerjakan, harus dikerjakan. Ini hadis yang ke-33 daripada Arba'in Al-Imam Nawawi. Begitu juga disebutkan daripada kitab Jawahirul Lu'iyah bahwasannya tentang sebuah pengakuan kepada yang memang bukan barangnya, dipaksakan untuk mengakui kepada barangnya. Maka yang mengakui demikian itu akan tetapi memerlukan kepadanya saksi ala mudda'i, apa-apa yang diakuin. Oh, ini barang saya, saksinya mana kalau memang itu barang kamu? Dihadirkan saksi, saksinya bohong, saksinya palsu. Walaupun dia itu bohong, walaupun saksi itu palsu, itu tetap kena pemilik daripadanya. Oh, yang jahat yang satunya, yang jahat satunya. Oh, itu bukan barangnya dia. Datang si B, datang si A. Si A ini jahat, si A ini jahat mengakui barangnya, diadakan saksi yang palsu. Padahal bukan barangnya. Ini selama ada itu saksi, itu dibenarkan itu miliknya si A, walaupun bohong-bohongan. Tetapi itu dunia, kembali lagi dunianya. Kembali lagi itu dunianya. Sehingga Nabi Muhammad SAW memberikan kabar berita gembira yang dipenuhi dengan peringatan yang sangat luar biasa. Dalam sebuah hadis sahihain di antara Bukhari dan Muslim, apa kata Nabi Muhammad SAW? Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ala unabbi'ukum bil kabair bi akbaril kabair. Maukah engkau akan kuberikan kabar kepada engkau, kepada kalian tentang beberapa dosa-dosa besar. Maukah engkau akan kukabarkan tentang dosa-dosa besar? Maknanya ada 3 di sini tentang beberapa kabar soal dosa besar. Tentu mereka
mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Mau ya Rasulullah. Qala, bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama tentang kabar dosa yang sangat besar. Yang pertama al-israku billah. Janganlah kalian itu menyekutukan kepada Allah. Janganlah kalian itu mendustakan kepada Allah. Janganlah kalian itu menduakan Allah, karena itu adalah satu bentuk dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wa uququl walidain, yaitu durhaka kepada orang tua. Satu derajat di bawah dosa syirik. Dosa menyekutukan Allah yaitu durhaka kepada orang tua. Orang tua membesarkan, orang tua mengandung, orang tua menyusui, orang tua menimang-nimang, orang tua memberikan nafkah, makan kepada kita, segala sesuatu kita diberikan oleh orang tuanya. Loh, kok setelah besar mau berdurhaka? Kok setelah besar mau belagu? Kok setelah besar mau semena-mena memperlakukan kepada orang tua? Ini dosa besar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga disebutkan, ala wa qauluz zuri wa sahadatuz zuri, yaitu janganlah apa yang akan menjadikan dosa besar setelah syirik, setelah berdurhaka kepada orang tuanya, yaitu bersumpah palsu, berkata-kata palsu, wasahadatuz zuri, dan bersaksi palsu. Apa ancamannya durhaka tersebut? Apa ancamannya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga Allah akan memasukkan kepadanya adalah neraka yang dipenuhi dengan api yang membara. Mereka takjub, mereka diam karena penjelasan daripada Nabi Muhammad SAW tentang hal-hal yang berkenaan dengan persaksian palsu, tentang kebohongan, tentang penggugatan dengan kepalsuan. Ini syariatnya, hukum di dunianya, dan harus kita jalankan. Nah, perkara nanti urusan di akhirat, itu urusan kita sama Allah, urusan mereka sama Allah. Oh, hakim kagak jujur, itu urusannya. Ngetok palu yang bukan salahnya dihukumin salah, divonis salah, itu urusan sama Allah. Mereka berdasarkan apa-apa yang sudah mereka katakan. Maka di zamannya Nabi Muhammad SAW yang demikian dijalankan daripada apa-apa yang terjadi di zamannya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga daripada kutipan-kutipan yang ada di dalam Jawahirul Lu'lu'iyah. Daripada zaman ke zaman, dengan zamannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bagaimana caranya mereka untuk mengadakan pembenaran ataupun menghakimi orang yang berbohong? Apa yang dilakukan kepada mereka yang bersalah, yang karenanya dia berbohong? Apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dan di zamannya Nabi Allah Ibrahim? Di zamannya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, kana binar, dilakukan dengan api neraka. Fakana muhakkik, jadi tangannya, yadkhulu yadahu, daripada tangannya dimasukkan ke dalam api neraka, api yang membara, itu dimasukkan di dalam api yang membara, itu diikatkan. Kalau dia itu berasa panas, dia berarti pelakunya.
Oh, tototan dua orang. Saya kagak bersalah. Saya kagak bersalah. Sama-sama ngotot, dua-duanya diadilin, di tangannya dimasukkan ke dalam api. Kalau dia merasa kepanasan, belepuk, berarti dia bersalah. Tetapi kalau yang kagak salah, dia nggak masalah. Dia tidak akan merasakan kepanasan. Demi Allah. Ini daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ini di zamannya Nabi Allah Ibrahim. Dan begitu juga di zamannya Nabi Allah Musa alaihissalam, bil aso, itu dengan tongkat. Dua orang bersalah, mereka saling menggugat otot-ototan karenanya. Mereka itu tongkat diberdiriin. Kalau tongkat tersebut diam, berarti orang itu benar. Tetapi kalau tongkat itu bergerak, berarti orang itu batil, mereka itu adalah salah. Dan bagaimana di zamannya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, birrih, itu dihakimi adanya dengan angin. Daripadanya angin tersebut ditiupkan kepadanya, kalau dia itu terpental dia dan jatuh ke bumi, dia berarti yang bersalah. Tetapi dia yang nggak masalah karena tiupan angin tersebut, dia berarti yang benar. Ini di zamannya nabi-nabi. Begitu juga di zamannya Dzulqarnain, itu bilma, itu dengan air. Cara menghukumi orang yang salah itu dengan air. Dia duduk, jalas di antaranya, di atas air. Dia duduk di atas air. Kalau airnya dia itu tenggelam, berarti dia itu salah. Loh, kalau dia duduknya dia nggak apa-apa, bahkan air tersebut itu jadi es, maka itu adalah yang benar. Jadi nggak apa-apa duduk di atas es. Yang salah itu tenggelam. Es itu mencair dan tenggelamnya. Begitu juga dengan zamannya Nabi Allah Daud alaihissalam, bisil silati mudlatan, dengan minas sama, dengan silsilah madillah minas sama. Jadi dengan silsilah itu rantai itu diangkatkan ke atas, dirikatkan ke atas. Kalau dia itu terus nggak nyampe kepada yang di atas, berarti dia yang salah. Tetapi kalau dia yang benar, dia sampai kepada rantainya, rantai tersebut sampai ke ujungnya. Itu pun dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, zamannya Nabi Muhammad ada dua orang bersengketa, mengadakan sebuah pengakuan yang bukan miliknya, yang mengakuin kepada barang-barang harta-hartanya, mengakui kepada darahnya. Akanlah dia itu bukan berarti harus menanggung apa-apa dia sendirinya. Belum haruslah dia memutuskan dengan sendirinya, tetapi harus ada saksi dua orang. Dan daripadanya, apabila dia tidak merasa melakukannya, dia yang memberontak, saya nggak salah, itu harus angkat sumpah. Sumpah saya tidak melakukan. Sumpah wallahi tallahi billahi, saya tidak melakukannya. Maka ini adalah syariat yang harus kita kerjakan, syariat yang harus kita lakukan. Oh, umpamanya kita nggak ngelakuin terus syariat yang begini, yang penting kita lakukan. Ini satu syariat yang harus kita jalankan. Dan daripadanya ini sangat penting bagi kita, bahwasannya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW, supaya kita lebih berhati-hati
memanfaatkan waktu-waktu yang terbaik supaya kita tidak salah-salah dalam kehidupan di dunia ini. Karena dunia ini kehidupannya tidak lama, dunia ini sebentar, dunia ini adalah ghurur, dunia ini tidak ada sesuatu yang mengenakkan kecuali dengan iman, dengan syariat agama Islam. Al-hadisus rabi'us wassalasun. Hadis yang keempat, an Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Ini daripada hadis yang ke-24. 24. Tadi yang 23. 34, bukan 24 ya. Oh ya, 34. Ar-Rabi'u wassalasun. Hadis yang ke-34. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata siapa Abi Sa'id Al-Khudri berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa ro'a melihat minkum kepada kalian semua mungkaron ke pengingkaran adalah satu pengingkaran pendurhakaan falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah rubahlah dia dengan tanganmu. Fa in lam yastati fa bilisanihi, apabila enggak sanggup fa bilisanihi, dengan lisannya. Apa fa in lam yastati fa bi qalbihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi, apabila juga tidak sambut dengan tangan, enggak sambut dengan lisan, enggak sanggup, udah dibilangin enggak sanggup, fa in lam yastati fa bi qalbihi, dengan hati. Enggak bisa dengan hati, dengan tangan enggak bisa, dengan lisan enggak bisa, dengan hati enggak bisa juga. Wadzalika, bisa sudah sampai di hati sudah. Wadzalika ad'aful iman, rawahul Muslim. Wadzalika, dengan demikian, ad'aful iman, itu adalah selemah-lemahnya iman. Selemah-lemahnya iman. Dengan mulut tidak mampu, dengan tangan enggak mampu, dengan hati enggak mampu, yang demikian adalah selemah-lemah daripada iman. Besok dijelasin insyaallah. Mudah-mudahan kita semua diberikan barokah daripada umur, barokah daripada ilmu, barokah daripada rezeki. Jadi kita jangan sampai membuat kita ini waktu-waktu kita sia-siakan, waktu-waktu yang sehari-hari kita jaga, jangan kita sia-siakan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, dengan kegiatan yang membuang-buang waktu. Kita mulai dari sekarang, mulai dari kemarin lusa, karena kita akan merasakan penyesalan yang tidak bisa kita ulangi lagi saat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Amin amin ya rabbal alamin. Coba topik hadis ke-1 setoran.
Coba terjemahin. Karena apa? Semampunya. Ayo balik. Tidak sampai perawinya. Berarti lama ya. Han, belum Han. Ngantuk itu ya. Ki. Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi faman kana hijratuhu lid dunya yasibuha awil ra'atin yakin buha mahajaro iya hijratuhu mahajaro rawi rohu imaman rawahu imaman Abdillah Muhammad Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hujaj bin Muslimir Quraisy innas laisa huma laisa wa buri'u fi sahihaihi maladaini huma as-sahul kitabul kutubul musannafah. Sekarang ngerti
dari Abu dari Abi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu mengatakan innamal a'malu binniyat segala sesuatu innamal a'malu binniyat. Perhatiin baik-baik. Segala sesuatu hanya saja tergantung daripada niat. Segala sesuatu itu hanya saja tergantung pada niatnya. Redaksi-redaksi yang demikian banyak dicontohkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada pemahaman-pemahaman kepada kita semua. Hanya saja mereka-mereka yang menyatakan niat terhadap segala sesuatu amalan. Jadi mereka yang menyatakan berniat melakukan segala sesuatu akan berbuah kepada ibadah. Bahkan satu ibadah yang mubah, yang apabila dilakukan tidak mendapat pahala, apabila ditinggalkan juga tidak mendapat dosa, dibacakan doanya, niatkan karena Allah. Kita makan untuk ibadah karena Allah, kita tidur juga karena Allah. Tidur mubah, dilakuin gak dosa, gak dilakuin gak dapat pahala. Begitu juga dengan makan minum sama, kagak dosa gak makan juga gak dapat pahala. Bisa mendapat pahala dan bisa berdosa, tergantung daripada niatnya. Tergantung daripada niatnya. Kita niatkan makan karena untuk ibadah kepada Allah, untuk bekal kita zikir kepada Allah, bekal untuk berbuat baik, bekal untuk silaturahmi, bekal untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat. Begitu juga makan dari sesuatu yang haram akan berbuah dosa. Tergantung semuanya daripada niatnya. Terusin apa? Innaman minri'in wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya itu hanya saja tergantung daripada apa yang dikerjainnya dalam niat tersebut. Apa yang dikerjainnya dalam niat tersebut. Oh, kita akan berpahala apa yang kita kerjain. Semuanya kita niatin kepada Allah Subhanahu, karena Allah Subhanahu wa taala pengen daripada redhonya Allah. Tetapi bukan hal-hal yang tidak melakukannya. Oh, saya nongkrong karena Allah, saya main gitar karena Allah, saya narkoba main karena Allah, saya kumpul-kumpul bersama mereka karena Allah. Lalu tidak, malah itu diancam oleh Allah yang demikian. Seperti itu berarti memain-mainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Memain-mainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Terus Faman kana hijratuhu ilallah wa rasuluh. Barang siapa dan maka barang siapa. Faman dan ada barang siapa di antara mereka melakukan perpindahan. Hijrah ini pindah, artinya berbuat baik, lebih baik lagi. Dari yang tercela menjadi baik, dari yang tidak baik menjadi baik. Diawali daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Faman kana hijratu ilallah wa rasuli wa hijratu ilallah wa rasuli. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, niscaya akan diberikan pangkat dari Allah dan Rasulnya.
akan berbuah daripada ridha Allah dan akan berbuah tanpa disayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya karena bersama Allah, hijrahnya karena bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada pergi Mekah menuju ke Madinah karena Allah dan Rasulnya. Sehingga kita akan diberikan pahala sesuai apa yang udah kita niatin. Maka ini penting, di mana-mana di beberapa kitab-kitab ini dijadikan rujukan untuk di pertamanya. Untuk di pertamanya, untuk di awal-awal pembukaan kitab semua banyak, sebagian besar banyak, beberapa mereka menggunakan membawakan hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dan barang siapa hijrahnya karena untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan harta, ghanimah pada waktu itu, kita untuk mendapatkan perginya menuju kepada perbuatan baik, biar kita mendapatkan harta yang banyak, biar dapat uang yang banyak, kita berbuat di tempat yang baik, berbuat baik untuk mendapatkan daripada harta, diberikan harta itu amanah Allah. Diberikan, bukan tidak diberikan. Yang kihuha, atau karena yang kihuha, atau hijrahnya itu, berbuat baiknya itu karena ingin mendapatkan harta tadi, atau ingin mendapatkan perempuan atau menikahi daripada perempuan. Maka satu ketika ada seorang sahabat Nabi yang bernama Ummul Qais. Ummul Qais hijrahnya karena Ummul Qais, sehingga Nabi Muhammad SAW melarang yang demikian, jangan engkau karenanya, tetapi karenalah Allah dan Rasulnya. Karena nanti tidak sampai kepadanya, engkau akan kecewa sehingga engkau akan berpaling daripada Allah dan Rasulnya. Ini yang dimaksud innaman a'malu binniyah. Segala sesuatu amalan itu tergantung daripada niat. Niatnya kita karena Allah, niatnya karena Nabi, karena bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita diajarkan oleh Allah dan Rasulnya bahwasanya kita melakukan sesuatu karena Allah. Ente karena ingin mendapatkan harta yang banyak. Harta tidak banyak ente dapatkan, ente mau caci maki nanti. Ente mau caci maki, oh enggak sesuai dengan ekspektasi. Benar ekspektasi. Apa ya? Ekspektasi. Gak sesuai dengan ekspektasi. Oh saya berharap ABCD dan lain sebagainya. Maka tanamkan itu semua karena Allah. Kita berusaha bekerja karena Allah. Kita pengen menikah juga karena Allah. Segala sesuatu kalau sudah Allah kita tanamkan karenanya di dalam hati dan jiwa kita, tidak sesuai apa yang kita mau pun, itu kita akan tenang, kita akan selamat, kita akan selamat dan diselamatkan daripada dunia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Besok dihafalkan berikut setorannya di waktu subuh. Wallahu a'lam. Ya Rabb